Jadi suami saya itu keluar cari pinjaman, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8 malam, keliling cari pinjaman, gali lubang, tutup lubang untuk menyelamatkan biar sawah ini nggak hilang. Kalau tahun 2019 dikasihkan ke saya itu kurang lebih ada 8 kolam, 8 sampai 9 kolam. Jadi saya itu awalnya 8 kolam, saya bangun lagi yang bawah sendiri itu, jadi totalnya 9 kolam. Kenapa saya bangun yang bawah? Karena kan nanti sisa hasil panen itu ditaruh di paling bawah. Jadi yang atas itu untuk pembenihan, pembesaran, yang bawah itu untuk sisa. Jadi totalnya itu saat ini 9 kolam dikasihkan ke saya. Tahun 2019 itu hutangnya, jadi aset itu habis, sawah, terus BPKB kendaraan, itu sudah masuk bank, terus beberapa hutang-hutang di tetangga juga, itu juga ada. Terus kemudian bapak ini ikannya itu kena cacar, jadi sering mati karena mungkin ya nggak berkah ya mas, karena kan dengan hutang seperti ini yang berimpak negatif ke usahanya bapak. Jadi tahun 2019 itu ketika dikasihkan sudah pasrah, iki iwak sautangi wis tak kekno, intinya seperti itu. Jadi wah ini mau ndak mau ya wis gimana lagi ya harus tak lanjutkan. Ketika itu saya punya usaha bunga stocking, jadi usaha saya itu dari kerajinan itu saya buat kerajinan sampai saya nulis buku. Tahun 2016 itu saya nulis buku tak komersilkan, saya itu 100 buku habis dalam waktu 1 bulan. Kenapa ketika itu saya cetak buku? Karena kan ibu-ibu di daerah pedesaan itu sukanya baca, sukanya apa? Lihat gambar. Kalau lihat video ketika itu belum tertarik. Mbak, aku nggak punya paketan untuk beli data. Akhirnya saya buatlah buku, sudah ISBN. Bapak ngasih ikan ini, mau nggak mau usaha saya keep. Saya fokuskan ke satu, menyelesaikan pinjamannya bapak ini. Kalau total semua itu sekitar 500-an, 400 sampai 500 juta. Itu di perbankan juga ada, di koperasi sekitar itu banyak sekali mas, pinjaman tetangga itu juga ada ketika itu. Jadi diakumulasi semuanya itu kurang lebih 400 sampai 500-an. Tahun 2019 itu kurang lebih sekitar 20.000 ikan, itu kondisi saya nggak kuat makan. Jadi ikan itu dikasihkan, saya itu nggak kuat makan ikan, nggak kuat ngasih makan. Memang 20.000 itu pakannya juga habis banyak mas. Dan di situ itu caranya Gusti Allah ya mengingatkan. Saya tuh nggak suka dengan pinjaman bank sama sekali. Nama saya tertulis di bank itu saya benar-benar nggak suka. Saya nggak suka sekali hutang riba bank. Tapi Gusti Allah memberikan pelajaran yang luar biasa ini. Dikasihlah pinjamannya bapak ini. Ketika itu tahun 2019 jumlah ikan 20.000. Saya tuh masih punya saldo di bapak itu pinjam bank yang lumayan besar. Saldonya itu masih ada. Nah, saldo yang masih ada ini karena mungkin saya ketika itu yang sombong ya. Ikan sudah banyak, ikan sudah besar, tabunganku enek, aku iso lunasi. Saya sesumbar sombongnya seperti itu. Wes, aku iso pokoknya lunasi saya gitu. Saya salah ketika itu memang. Dengan cara itu Gusti Allah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Jadi kolam itu mas, ikan itu sudah besar, sekitar 8 sampai 9 on. Kolam saya itu roboh. Jadi kayak tsunami itu ya. Itu alhamdulillahnya di hari Minggu ikan itu benar-benar habis semua, terus sebagian itu kentir ke sungai. Jadi lahan sebelah rumah itu penuh dengan ikan sudah besar-besar sekian. Itu kondisi saya itu benar-benar lemes. Saya itu libur, banyak tetangga yang bantu, alhamdulillahnya di situ. Terus beberapa ikan itu masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah itu dijual masih laku. Ketika itu saya jualnya laku 17.000. Saya telepon pengepul, Mbak ini lakunya 17.000. Wes enggak apa-apa, yang penting ikan ini terjual gitu. Sekitar ada 1.000 ikan yang besar dan ukur segini itu 5.000 ikan habis itu. Terus enggak terselamatkan. Itu kondisi saat itu. Kalkulatornya manusia dengan kalkulatornya Gusti Allah ketika itu beda. Ikan habis, setelah itu sisanya untungnya ini ya nggak untung sama sekali. 17.000 itu saya nggak untung. Akhirnya tak buat bangun kolam lagi. Wes masih sisa 20.000, 5.000 tadi sudah habis, masih sisa 15.000. Saya juga sombong lagi. Saya gini, iwakku seijik, iso tak nyaur. Saya sombongnya seperti itu. Saya akui ketika itu saya salah. Ikan sisanya ini mas kena cacar semua. Ya Allah, saya itu sampai aduh, wes gimana lagi? Bang ini nyaurnya ya pakai ini.
dan saya tuh nggak punya pandangan lagi, aset itu habis, sawah habis, BPKB masuk bank semua, habis semualah pokoknya. Bapak itu pernah dijualkan sawah sama mbah itu untuk nutup-nutup hutangnya, itu pernah habis. Ketika itu ikan saya itu kena cacar, hampir setiap hari itu mati, satu ember itu ada banyak sekali yang mati. Wah, saya ya Allah, iki terus piye terus masih ada sisa uang itu saya alihkan untuk nanam jagung pakai uang bank ini tadi. Iya, intinya nanti tak kembangkan lagi ben uangnya tambah banyak. Pengen saya seperti itu ketika itu. Ada 150 ru sawah saya tak buat tanam jagung. Jagung ini ya Mas, sudah besar, sudah tumbuh, jagungnya ada, dimakan tikus semua. Ya Allah, saya itu sampai keliling itu, wah nggak kuat ini habis uang saya di situ. Dan itu saya masih tidak percaya. Wes nanti dicabut lagi aja, sama bapak bilang gitu. Kita nanam lagi Pak. Saya masih sombongnya di situ. Saya nanam lagi, itu dihabiskan lagi sama tikus. Beneran, ini jagung, pohonnya ada, jagungnya habis semua, habis itu. Ya Allah, saya itu gitu. Wes uang saya habis Mas buat beli diesel, sumurnya sawah, beli benih dan sebagainya. Terus belum kolam saya ini kena cacar. Ya Allah, sudah nggak ada pandangan lagi ketika itu. Saya benar-benar sudah habis itu. Ketika habis itu ya Mas. Jadi gini, sisa ikan ini saya itu nggak buat makan di kolam. Saya nggak ada uang sama sekali untuk beli makan ikan itu nggak ada. Terus suami usahanya, ketika itu suami itu kerjanya di rumah sakit, tak suruh resign. Ya, ayo kita resign, kita bangun usaha. Suami bangun usaha koi. Ketika itu usaha kami besar, ya lumayan berjalan. Tahun 2019 habis, bangkrut saya Mas usaha koi ini. Jadi tabungan habis, suami saya bangkrut, ikan sakit, saya nggak ada uang sama sekali. Akhirnya sisa ikan ini Mas ya, saya tuh cuma sholawat di atas kolam. Saya nggak tahu ngasih makan apa. Saya cuma bersolawat di atas kolam. Suami gini, Mah, iki bangi ditagih. Jadi suami saya itu keluar cari pinjaman, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8 malam, keliling cari pinjaman, gali lubang, tutup lubang untuk menyelamatkan biar sawah ini nggak hilang. Terus akhirnya di ending, iki nggak iso adiwit terus-terusan, tutup lubang, gali lubang, kami nggak ada apapun yang dijual, habis semua. Saya sama suami itu tahajud bersama, kita nangis bareng, kami tobat dengan utang riba yang seperti ini. Terus suami itu bilang gini, Mah, ojo nangis saya, Gusti Allah gak seneng makhluknya sedih. Yang saya ingat itu, suami selalu bilang, Mah, Allah ki sesuai apa yang dirasakan hambanya, ojo sedih. Suami selalu ngomong seperti itu Mas. Terus kami itu benar-benar setiap malam sholawat, kami nangis, jam 2 itu kami bangun, tahajud. Tiap hari saya itu sholawat 10.000. Suami senengannya baca Yasin. Itu yang diamalkan terus. Saya nggak tahu, sahabat sopo maneh, sahabat saudara habis. Teman-teman tak pinjami semua. Bank banyak. Saya itu pasrah sama Gusti Allah. Nggak tahu ya ini seperti apa. Tapi tabarakallah ya Mas, di situ saya sadar bahwa usaha ini saeneke ae. Ojo gawe pinjaman bank, intinya seperti itu.